Halo, salam jumpa kembali dengan saya Kakak Marcel. Hari ini tepat tanggal 25 Desember 2020 Kakak Marcel take video ini. Oleh karena itu Kakak Marcel mau menyampaikan selamat pesta Natal kepada teman-teman Nasrani yang merayakannya. Dan selamat menyongsong tahun baru untuk kita semua. Berkaitan dengan penghujung tahun dan pesta Natal, kali ini Kakak Marcel akan mengangkat beberapa peristiwa yang menggetarkan. Peristiwa yang menggetarkan itu datang dari tokoh-tokoh gereja. Tokoh-tokoh gereja ini menyuarakan suara kemanusiaan sesuai dengan visi dan misi gereja. Gereja hadir untuk orang lemah, untuk orang miskin, untuk orang yang tidak mampu. Bahkan gereja wajib berdarah-darah untuk membela kaum yang lemah dan tertindas. Oleh karena itu, selama ini gereja-gereja di tanah Papua dengan lantang dan tegas menolak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di atas tanah Papua. Mengulas peristiwa tahun 2020, ada beberapa peristiwa yang menggetarkan. Yang pertama, pada tanggal 20 Juni 2020, seorang pastor Katolik di depan media Papuan Voice menyatakan sikap tidak simpati terhadap kelompok Nusantara yang dianggap tidak menghormati orang Papua sebagai pemilik tanah ini. Maka sebagai orang-orang yang datang merantau dan mencari hidup di tanah Papua, sudah selayaknya kita harus menghormati atau menghargai tatanan hidup yang ada di tanah Papua. Kita harus tahu diri di mana kita berada dan hidup di mana. Untuk mengerti dan memahami apa yang terjadi di tanah Papua ini, maka kita harus mempelajari, mengerti, serta memahami kondisi psikologis orang asli Papua, dan bukan hanya menggunakan kacamata kuda untuk memberi penilaian. Pada tanggal 21 Juli 2020, ada 57 pastor asli Papua, pastor pribumi, menyatakan sikap tegasnya terhadap otonomi khusus dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama ini di Papua. Kami tidak usah diam, nanti kita mengaminkan sesuatu yang tidak benar, tapi kami juga macam mendukung begitu. Semua kita kutuk, kita tidak suka itu, rasisme. Kita semua manusia, siapapun dia, kita semua berharga di hadapan Tuhan. Tidak boleh ada rasis lagi di tanah kita. Di Indonesia, di tanah Papua, itu rasis kami kutuk, tidak boleh ada itu. Pada tanggal 3 November 2020, beberapa uskup dari tanah Papua bersama dengan beberapa uskup dari Indonesia lainnya bersama-sama bertemu dengan Mahfud MD di kediamannya. Mereka berdiskusi, mereka berdialog, mereka bertukar pendapat dan mencari solusi tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di tanah Papua. Dan pada tanggal 10 Desember 2020 bertepatan dengan Hari HAM sedunia, ada 147 pastor Katolik, pribumi dan non-pribumi yang ada di Papua menyatakan sikap pernyataannya terhadap pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua. Saya persilakan saudara saya, Pastor John Bonai, untuk membacakan seruan moral para pastor Katolik seluruh tanah Papua atas nama atau mewakili kami seluruh pastor Katolik di seluruh tanah Papua. Silakan, saudara John. Seruan moral demi keadilan dan kebenaran oleh para pastor Katolik setanah Papua. Kekerasan melahirkan masalah baru, dialog dan rekonsiliasi, cara bermartabat untuk menyelesaikan konflik terlama di tanah Papua. Oleh karena itu, kali ini Kakak Marcel mengundang seorang tokoh perempuan, dia adalah Nurul Novianti, untuk memberikan opininya terhadap pernyataan dan sikap dari para pastor yang bekerja, berjuang selama ini untuk hak asasi manusia di tanah Papua. Nurul Novianti adalah seorang perempuan, dia bukan orang Papua dan dia adalah muslimah. Dia dari kelompok Gus Durian. Dan saya sengaja mengundang dia untuk memberikan opini masukannya terkait
peristiwa-peristiwa yang menggetarkan itu. Nurul, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Novianti dan saya ingin memberikan pernyataan sikap atau opini saya terhadap seruan moral oleh Pastor Setanah Papua. Saya membaca artikel yang dibagikan oleh Kak Marcel dan di artikel tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 3 November 2020 kemarin Pastor Setanah Papua mendatangi rumah Menko Polhukam, dalam hal ini Pak Mahfud MD, untuk memberikan untuk mendiskusikan penderitaan dan kekerasan yang selama ini terjadi di tanah Papua. Namun hal ini sangat disayangkan karena 3 hari setelahnya, yaitu tanggal 6 November, TNI dan Polri tetap melanjutkan operasi militer di tanah Papua. Pastor Setanah Papua sangat mendorong adanya dialog terbuka dan mencoba untuk memberikan pendekatan persuasif kepada pemerintah agar menghentikan operasi militer yang terjadi di sana. Karena seperti yang kita tahu bahwa kekerasan bukanlah jalan terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Kekerasan hanya akan menimbulkan masalah-masalah baru ke depan. Dan seperti yang kita tahu bahwa banyaknya penembakan yang terjadi yang menyasar masyarakat sipil, dalam hal ini pemuka agama, tokoh masyarakat, anak-anak di bawah umur, dan pembungkaman ruang berdemokrasi mahasiswa dan masyarakat Papua juga tambah memperparah suasana di sana. Kita adalah manusia sebangsa dan setanah air. Saya harap penyelesaian konflik yang terjadi, baik konflik horizontal maupun vertikal, dapat diselesaikan dengan ruang dialog terbuka. Saya pikir bahwa dialog adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik yang tidak berkesudahan ini, dan saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Pastor Setanah Papua, dan saya harap seruan mereka didengarkan oleh seluruh masyarakat di luar sana. Saya tahu bahwa pernyataan ini tidaklah berarti jika teman-teman tidak memiliki kesadaran yang sama seperti saya. Kita tidak harus menjadi orang Papua untuk merasakan kesedihan atau konflik yang mereka rasakan di sana. Kita cukup hanya menjadi manusia, dan saya pun sebenarnya adalah orang yang sangat terlambat mengetahui masalah yang ada di sana. Saya tersadar bahwa ada sesuatu yang tidak sedang baik-baik saja yang terjadi di Papua karena ujaran rasisme yang terjadi di Surabaya pada Agustus 2018 kemarin. Dan itu cukup menyadarkan saya bahwa ternyata banyak sekali akar sejarah yang tidak pernah selesai, dan saya sangat sedih. Tapi saya cukup terkesan kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu Gus Dur, selaku presiden keempat kita, di mana beliau satu-satunya yang memberikan kebijakan yang sangat humanis dalam menyikapi Papua ini. Gus Dur yang membuka forum dialog, di mana dalam forum dialog itu tidak ada pengamanan yang ketat, tidak ada operasi militer, dan tidak ada masyarakat Papua yang tertembak. Saya harap para pemangku jabatan dapat belajar ke Gus Dur bahwa yang paling penting dari politik itu adalah kemanusiaan. Dan saya juga sangat merasa beruntung dan terhormat sekali bisa memiliki teman seperti Kak Marcel, di mana beliau memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua melalui video-video yang beliau upload di YouTube. Saya harap perjuangannya dapat membuahkan hasil dan memberikan awareness kepada banyak orang di luar sana. Mungkin itu pernyataan sikap dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya harap ruang dialog yang akan membahas dan akan menyelesaikan konflik sejarah ini akan segera terjadi, dan saya harap masyarakat Papua tidak merasakan ketakutan menjadi bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Nurul sudah memberikan waktu dan tenaganya untuk hadir di vlognya Kakak Marcel, dan
Kehadiran Nurul ini menjadi kado Natal yang indah untuk Kakak Marcel dan teman-teman di tanah Papua. Terima kasih Nurul, semoga engkau selalu diberkati. Dan akhir kata, terima salam hangat dari saya Kakak Marcel, panjang umur untuk semua hal-hal baik yang kita kerjakan di tanah ini. Tuhan memberkati.